Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan macam-macam pengembangan kurikulum subjektif akademik. Jadi yang pertama yaitu pendekatan subjektif akademik. Pendekatan subjektif akademik dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu dan berbeda dengan sistematisasi lainnya. Pengembangan kurikulum subjektif akademik dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik. Yang diperlukan untuk atau persiapan pengembangan disiplin ilmu, misalnya pendidikan agama di sekolah meliputi aspek Al-Quran, hadis, keimanan, akhlak, sejarah kebudayaan, dan lain-lain. Sedangkan di madrasah, aspek-aspek tersebut dijadikan sub-sub mata pelajaran PAI. Untuk yang kedua yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Istilah kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau disesuaikan oleh anak didik untuk memperoleh ijazah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu poin D, definisi pengembangan kurikulum. Arif Firsan mengartikan bahwa pengembangan kurikulum ialah suatu kegiatan yang menghasilkan kurikulum dalam tingkat pendidikan atau proses yang berkaitan dengan yang lainnya sehingga terbentuklah kurikulum. Mulyani Suryanti mengatakan bahwa pengembangan kurikulum ialah suatu proses yang merencanakan untuk menetapkan kebutuhan, mewujudkan sebuah saran dan identifikasi tujuan. Kemudian, dianjurkan untuk memenuhi semua persyaratan pribadi yang dilayani kurikulum dan kebudayaan sosial. Kurikulum adalah suatu rencana untuk pengajaran yang berisi tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu poin E, dasar pengembangan kurikulum. Dasar yaitu suatu landasan untuk berdirinya sesuatu. Pengembangan kurikulum tidak hanya sebagai abstraksi saja, akan tetapi pengembangan kurikulum ini mempersiapkan alternatif untuk tindakan yang menginspirasi dan berbagai ide dan berbagai contoh yang dianggap penting. Nana Syahdi Sukmadinata mengemukakan mengenai dasar kurikulum. Beliau berpendapat bahwa ada 4 dasar atau landasan yang lebih utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, saya yang pertama akan membahas tentang dasar filosofis dan sejarah. Dalam filsafat pendidikan ada beberapa aliran filsafat, yaitu progresivisme, esensialisme, premialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Setiap aliran-aliran filsafat tersebut memiliki sebuah latar belakang dan konsep yang tidak sama, dan memiliki kelemahan dan kelebihan. Ini pasti terletak pada sebuah aliran filsafat yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, dasar psikologis. Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa pendidikan itu pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur psikologis, sebab sebuah pendidikan itu sangat menyangkut paut dengan perilaku manusia itu sendiri. Mendidik yaitu merubah tingkah laku seseorang anak menuju perilaku yang dewasa. Oleh karena itu, setiap mengadakan proses belajar mengajar itu pasti dikaitkan dengan beberapa teori perilaku yang digunakan untuk merubah tingkah laku seorang anak. Pengembangan kurikulum. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu macam-macam jenis pengembangan kurikulum. Macam-macam dilihat dari kurikulum berdasarkan untuk organisasinya. Menurut Nation, bentuk dan organisasi kurikulum ada yang pertama, kurikulum mata pelajaran terpisah atau menyatu.
Kemudian yang kedua, kurikulum korelatif atau pelajaran yang saling menghubungkan. Dan yang terakhir, kurikulum terpadu. Untuk kurikulum mata pelajaran terpisah dan tidak menyatu, itu kurikulumnya itu disajikan kepada peserta didik dalam bentuk subjek atau pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Kurikulum ini tegas memisahkan antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Kurikulum ini jenisnya memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana, mudah direncanakan, mudah dilaksanakan, dan mudah pula untuk diadakan perubahan jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan seperlunya. Kalau tidak perlu ya tidak usah untuk dirubah gitu. Dan yang keempat, kurikulum ini memudahkan guru sebagai pelaksanaan kurikulum karena di samping bahan pelajaran memang disusun terurai dan sistematis. Mereka umumnya juga dididik dan dipersiapkan untuk melaksanakan kurikulum yang bersifat demikian. Kemudian ada beberapa kelemahan dari kurikulum ini. Kurikulum ini bentuk ini kurang memperhatikan masalah yang dihadapi anak-anak. Kedua, kurikulum ini bentuk cenderung statis dan ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, bentuk ini memberi mata pelajarannya secara terpisah. Hal ini memungkinkan terjadi pengelolaan pengalaman secara lepas-lepas tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Kemudian yang kedua, jenis kedua itu kurikulum korelatif atau saling berhubungan. Mata pelajaran ini harus dihubungkan dengan dan disesuaikan sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lainnya, yang satu melengkapi yang lainnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kemudian untuk kurikulum ini ditempuh dengan cara korelasi, yaitu yang pertama, korelasi etis yang bertujuan untuk korelasi yang diadakan sewaktu-waktunya bila ada hubungannya. Kemudian korelasi etis bertujuan untuk mendidik budi pekerti sebagai pusat pelajaran diambil pendidikan agama atau budi pekerti. Kemudian korelasi sistematis. Korelasi ini dibentuk oleh guru sendiri. Kemudian yang keempat, korelasi informal. Kurikulum ini dibentuk oleh beberapa guru yang saling bekerja sama gitu. Untuk yang kelima, korelasi formal. Kalau korelal ini dibentuk oleh tim masing-masing guru atau direncanakan oleh guru. Kemudian yang keenam, korelasi meluas, di mana korelasi ini merupakan fungsi dari beberapa bidang studi yang memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian ada juga yang ketiga itu kurikulum terpadu. Kurikulum ini sebenarnya beberapa mata pelajaran dijadikan satu atau dipadukan dengan meniadakan batasan-batasan mempelajari dan bahan pelajaran.
yang disajikan berupa unit atau keseluruhan unit. Merupakan satu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian yang terpisah satu sama lain, melainkan merupakan rangkaian daripada bagian yang bersatu padu dengan serasi. Berarti kurikulum ini menggabungkan sesuatu mata pelajaran yang terpisah dan yang saling menghubungkan, jadi dijadikan satu. Dan kurikulum ini juga bisa saling melengkapi satu sama yang lain. Begitu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.